pemirsa Siotok, kita kembali dengan Mbak Rofi. Bagaimana Tuhan telah menggerakkan jiwanya sehingga akhirnya masuk ke industri yang mungkin tidak dibayangkan ya Mbak Rofi ya. Mungkin bisa cerita bagaimana akhirnya setelah pulang dari umroh. Ya, dalam proses umroh itu saya tidak sengaja mendengar sebuah pidato dari petinggi negara Oki di sebuah stasiun TV di Mekah. Bahasa Inggrisnya kira-kira artinya begini. Wahai saudagar-saudagar Islam, apabila kalian mempunyai rezeki yang lebih, maka dirikanlah perusahaan-perusahaan advertising ataupun perusahaan public relations, karena sesungguhnya Allah membutuhkan PR zaman sekarang untuk membersihkan nama baik Islam dari terorisme, dari kemiskinan, dari hal-hal yang sifatnya negatif. Dari situ saya mengatakan bahwa itu adalah keahlian saya. Papa saya adalah jurnalis sehingga darah jurnalisme itu mengalir deras di saya. Akhirnya saya bersujud, Allah izinkan saya mewakafkan seluruh hidup saya untuk menjadi PR-mu. Jadi sejak tahun 2008 akhirnya saya terjun di sebuah industri yang waktu itu menjadi industri yang mempunyai keniscayaan ketika ekonomi Islam dan perbankan syariah sudah mulai masuk ke peningkatan. Kalau perbankan syariah sudah tumbuh, siapa yang ngurusin Islamic communication-nya? Gitu. Kalau kemudian Islam itu adalah sebuah brand dengan produknya disebut haji, sholat, Al-Quran, hadis dan sebagainya, tapi kemudian citranya yang menjual adalah terorisme dan kemiskinan, siapa yang membantu membersihkan? Lalu akhirnya saya lahirkanlah sebuah advertising agency berbasis syariah. Pada tahun 2008 saya menggandeng Pak Syafi Antonio, pakar ekonomi Islam, sebagai guru saya, dan akhirnya dibuatlah perusahaan itu. Itu di tengah kegamangan atau di tengah optimisme? Saya karena ada peristiwa saya wakafkan hidup itu gitu, tetapi kan ini harus ada amunisi industri gitu ya. Lalu suami saya mengatakan, emang ada kliennya? Terus kemudian teman saya bilang, bagaimana caranya, apa bedanya advertising syariah dengan yang bukan gitu. Lalu saya membaca sebuah buku tentang spiritual marketing. Jadi perusahaan apapun bisa sebenarnya berbasis Islami. Kita menyebutnya adalah value product, value based product atau value based company. Dia tahu apa yang tidak boleh. Itu misi yang pertama yang harus dilakukan, Pak. Jadi ketika kita membuat sebuah perusahaan, dia tidak KKN, dia tidak melakukan iklan rokok, dia tidak melakukan iklan miras, dia tidak menerima bank konvensional, dan apapun yang code of conduct-nya yang tidak dibolehkan. Setelah itu disampaikan apa yang nggak boleh dilakukan oleh perusahaan ini, jadi semua orang di dalam perusahaan itu akan menghormati corporate culture-nya. Dan lahirlah advertising itu, yang ternyata prediksi saya pada tahun 2008 itu terbukti, sehingga pada tahun 2010 klien pertamanya waktu itu adalah Saudi Telecom Company, Pak. Okay. Saudi Telecom Company ini di Indonesia dengan salah satu brand telekomunikasi, mereka punya perusahaan di Indonesia. Waktu itu saya membuat sebuah seluler berbasis Islami pertama di Indonesia. Ketika mereka datang kepada saya dalam sebuah makan malam, mereka mengatakan bahwa kami ini tidak bisa mengalahkan incumbent, 3 operator besar di Indonesia. Terus saya bilang, why don't you create the Blue Ocean Strategy? Karena ketika kita berbeda maka akan terlihat. Karena saya sudah membuktikan ketika saya berbeda, baru buka lapak nih, ceritanya buka perusahaan ya, belum ada akte notaris, bayangkan Allah kasih itu sudah Saudi Telecom Company. Secara logika, apakah mungkin perusahaan sehebat perusahaan ini mau memilih advertising agency yang tidak punya akte notaris? Artinya belum ada badan hukum. Belum punya badan hukum. PT, ya? Bahkan saya belum punya kantor. Okay. Tetapi itulah yang dibuktikan dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa apabila engkau mengejar akhiratmu, maka semuanya akan ditambahkan. Bumi dan alam semesta akan datang dengan patuh dan hina. Ya ampun Pak, apalagi yang mesti kita cari untuk bikin itu. Jadi code of conduct-nya adalah nomor 1, tidak KKN. Ternyata itu sesuai dengan GCG. Itu yang membuat
Mbak yakin dengan konsep bagaimana membuat satu konteks kecantikan dengan keislaman ya? Ya, jadi pada tahun 2010 advertising agency saya diberikan kesempatan oleh Indonesia Islamic Fashion Consortium waktu itu untuk menjadi organizer sebuah kampanye Indonesia menjadi kiblat fashion muslim dunia. Saya ditunjuk menjadi strategic planner untuk mempersiapkan bagaimana negara ini menjadikan Indonesia menjadi kiblat fashion sampai nanti dengan visi 2020. Saya riset sedemikian rupa bagaimana Tanah Abang bisa bergerak dengan hanya berjualan jilbab dan baju muslim. Bagaimana Tanah Abang bisa ngetop di Asia Tenggara hanya dengan bermodal lapak satu. Sepinya Tanah Abang berjualan jilbab dan busana muslim itu retailnya punya omset 40 juta rupiah per hari waktu sepi. Tapi pada saat peak season, kemudian Ramadan misalnya, itu mereka 100 juta per hari. Tidak heran salah satu koresponden saya dalam waktu 4 bulan dia sudah bisa membeli rumah 4 miliar dari satu lapak di Tanah Abang. Lalu saya bawa itu ke Kementerian Perekonomian. Pak, if you ignore the Islamic industry in Indonesia, actually you ignore the money velocity. Karena ada perputaran dana ekonomi syariah ini luar biasa. Karena gaya hidup Islami itu, lihat saja di Ramadan, angka inflasi selalu naik karena selalu ada konsumsi yang lebih besar. Kalau begitu orang Islam dong yang membuat sebuah consumer spending yang besar. Lihat saja ada peristiwa haji. Ada banyak turunan industri karena itu, ada travel agent, ada bajunya dan seterusnya. Kalau begitu, kenapa mesti kita takut dengan Islamic industry? Kita selama ini orang Indonesia berkata kepada Allah, ya Allah saya ingin dapat rezeki yang besar, tapi lihat lagi sejadah kita, itu semua made in China. Ya, ini satu-satunya atau pertama kali ini jadinya? Jadi akhirnya beauty pageant atau kontes kecantikan ini adalah turunan dari kampanye Indonesia menjadi kiblat fashion muslim dunia. Ketika saya melihat bahwa harus ada ikon yang menyampaikan siapa yang menjadi role model Islamic lifestyle, nggak ada Pak, kita masih ngebayangin Rasulullah terlalu tinggi. Akhirnya saya buatlah beauty pageant ini, di mana remaja muslimahnya yang masuk situ berat, harus bisa mengaji, harus berjilbab sehari-hari, usia 18-24, dan harus berprestasi. Oke, baik pemirsa, CEO Talk ini satu industri yang secara manusia tidak kita lihat, ternyata omsetnya lumayan besar nanti. Sangat besar. Jadi ini nanti kita akan lihat cantik-cantik nanti setelah yang satu ini.